Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Mama Mosa. Selamat datang di video aku kembali ya. Hampir 2 minggu ya teman-teman aku mangkir gak bikin video. Kebetulan minggu-minggu kemarin itu aku lagi ikutan berduka cita. Dikarenakan tetangga aku sebelah itu ada yang meninggal dunia gitu. Udah kayak saudara sendiri sih, udah kayak keluarga sendiri gitu, dan udah kayak mama aku sendiri juga. Emang orangnya sih sudah sepuh gitu. Aku sebenarnya sudah punya stok video, ini video lama ya, sekitar 2 mingguan lebih gitu. Udah aku edit, tinggal dubbing aja, tapi aku belum sempet gitu. Setelah pemakaman itu, hari berikutnya itu mau dubbing, tapi kok rasanya masih sedih banget gitu, kehilangan banget. Jadi mau dubbing gitu juga nggak ada semangatnya, mau yang dibicarain kayak gimana ya juga nggak bisa karena air mata itu masih keluar terus gitu loh, karena masih keinget-inget sama orangnya ya. Karena sih aku memang sedekat itu sama Mama Eri, aku biasanya manggilnya. Kayak ngomong kayak gini juga masih kayak keinget-inget gitu ya teman-teman ya. Memang orangnya udah sepuh, udah umurnya udah 70 tahunan gitu. Dan kebetulan kemarin beliaunya meninggal ya, agak bikin kaget juga sih. Meninggalnya tepatnya di daerah Situbondo, di rumah anaknya gitu ya, Situbondo situ. Jadi nggak di sini juga. Ngerasa kehilangan. Sambil aku kemarin juga sibuk banget bantuin anaknya yang ada di sini gitu buat tahlilan kalau malam selama 7 hari. Dan alhamdulillah sudah 7 hari beliau pergi meninggalkan kita semua. Aku minta doanya buat teman-teman ya, mungkin bisa kirim al-fatihah gitu. Semoga Mama Eri husnul khotimah di sana gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini kegiatan aku di pagi hari setelah Pak suami dan Mosa berangkat gitu. Ini aku lagi beberes meja. Tadi aku pagi-pagi banget sempetin belanja sayur ke Mas Kolis kayak biasanya, sambil aku beli gorengan. Kalau nggak salah ini aku juga mampir ke rumah ibu buat ambil telur gitu ya. Terus aku beresin meja yang berantakan semalaman gitu ya, nggak aku beresin. Sekarang aku lebih suka beberes dan cuci piring itu di pagi hari gitu. Nah ini tadi ada snack jadul ya, yang kemarin pas aku pulang ke Tuban gitu, ada acara nikahan sepupu aku, dibawain sama bude aku itu makanan ringan, tapi makanan ringan jadul dari desa gitu ya, seperti jepit, terus kayak untuk yuyu kalau bilang gitu, bulat-bulat gitu ya, dari tepung beras gitu. Terus sama keripik pisang, sama apalagi aku juga lupa. Aku jadiin satu aja di toples. Kapan hari juga pernah aku refill ya ke toples kecil-kecil gitu. Nah itu sisanya aku taruh di toples besar aja jadi satu. Ini aku juga lap-lap meja, terus lap-lap ini fryingkung ya, yang belum dapat tempat belum ada tempatnya gitu, jadi aku taruh di meja. Sama ini kotak-kotak obat itu tadi, ada kecap sama saus-saus juga aku lap-lap aja. Ini meja aku udah aku ganti agak besaran, tapi tetap aja penuh ya. Yang dulu kan kecil penuh, ini yang diganti besaran juga penuh. Semuanya ngumpul di meja makan ini ya teman-teman ya. Nah kemudian lanjut aku mau beresin cucian piring bersih ya, mau aku balikin ke tempat-tempatnya. Terus aku mau cuci piring-piring kotor gitu. Aku sebenarnya sih kalau tempat cucian piring ini bersih, nggak ada penghuninya sih. Mungkin kalau malam ya sesempatnya gitu aku cuciin piringnya. Tapi kalau udah numpuk kayak gini dan badan udah capek, males, apalagi kalau udah kena sama ya namanya drakor ya, kalau malam gitu udah malesnya berkali-kali lipat gitu. Jadi ya udah aku biarin aja, nggak pernah memaksakan untuk selalu beres ya sekarang ya, nggak kayak dulu-dulu. Kalau dulu aku selalu on time gitu, selalu gercep gitu pokoknya.
aku nggak peduli, aku harus selesai semuanya biar enak gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih yang ke santai aja. Kalau sekiranya badan itu nggak mampu atau sekiranya males aku datang, ya udah aku biarin aja, nanti pasti aku beresin. Yang pasti itu rumah tetap bersih. Kalau aku ya bersih-bersih rumah kayaknya aku ngepel itu wajib setiap harinya. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin aku nanti bisa sambi-sambi gitu, karena kerjaanku sendiri kan, aku nggak ada ART, nggak ada yang bantuin gitu, anak juga masih kecil, pak suami juga udah capek juga kerja gitu ya. Jadi kalau urusannya memang gak urgent gitu, ya udah aku tinggal aja. Toh sekalian aku kalau pagi-pagi kayak gini itu sambil ngisi kamar mandi, bak mandi gitu, sambil nyuci baju. Jadi kan aku ngisi mesin cuci gitu ya, terus aku juga nyalain sanyo gitu, jadi kan airnya deras gitu. Kalau nggak pakai sanyo itu kan ya apa ya, kalau PDM itu kan nggak mesti gitu ya teman-teman ya airnya ya. Jadi kalau pas aku lagi giat airnya nggak keluar itu males banget. Nah kalau pas sudah malam gitu kan aku nggak pernah nyalain sanyo ya, aku nggak ngisi kamar mandi, aku juga nggak cuci baju gitu. Jadi ya udah aku biarin. Tapi kalau masih sore sekitar jam 7 atau habis makan malam gitu airnya nyala, ya aku ada semangatnya gitu. Tapi kalau airnya udah gak nyala ya udah males banget. Kan biasanya kalau deras itu sekitar jam setengah 9-an ke atas ya. Kalau malamnya aku belum ngantuk, gak bisa tidur gitu, walaupun jam 11 ya tetap aku kerjakan teman-teman. Tapi kalau udah capek banget ngantuk ya udahlah, jam 9 gitu aku udah masuk kamar gitu. Walaupun aku nggak langsung tidur, masih scroll HP, masih cari inspirasi atau masih lihat konten-konten teman-teman yang lain gitu. Tapi kan udah apa ya, capeknya udah ngumpul gitu, jadi rebahan aja lah, nanti selesaiin di pagi harinya besok gitu. Nah udah selesai aja cuci piring aku, walaupun sebenarnya ini nggak berjalan mulus ya. Ada jeda-jedanya di saat aku apa ya, di saat mesin cucinya udah penuh gitu, ya udah aku matikan gitu teman-teman. Terus nanti waktu bilas aku nyalain lagi, aku lanjut lagi cucinya. Jadi kerjaanku itu seharian itu ya begitu ya, sambi-sambi gitu ya istilahnya ya. Nanti kalau jeda gitu aku beberes kamar, aku lagi ngepel atau aku lagi beresin yang lain gitu, biar selesai tepat waktu gitu ya. Dari siang itu kerjaan aku udah selesai, waktu jemput Mosa itu udah aku udah nggak pegang kerjaan lagi gitu loh, aku jadi bisa istirahat. Nah ini aku lanjut, aku mau food prep. Habis belanja tadi, aku lupa habis berapa ya ini belanjaan aku ya, karena ini video emang udah lama banget. Kebetulan ini aku juga beli tempe, aku potong-potong tempenya, aku masukin tinwell aja, terus nanti aku mau simpen di freezer ya, karena aku nggak mau langsung masak. Kalau ditaruh di kulkas bagian bawah itu suka nanti busuk gitu loh, nggak enak rasanya. Jadi aku taruh di freezer dulu, niatnya itu mau aku ukep nantinya ya. Terus ini aku juga beli sawi putih 2 bongkol, aku potong-potong aja, jadi nanti waktu masak itu aku nggak ribet untuk motong-motongnya lagi gitu. Ini aku mau tumis ya sawinya ya, jadi aku biasanya sih aku pakai itu sih apa namanya, somai gitu ya. Tapi ini aku mau bikin sayur aja nantinya, terus aku potong-potong gitu, aku tinwelin gitu ya teman-teman ya. Terus ini ada juga cumi asin, terus ini ada ikan pe, terus ini ada pete. Kalau pete aku nggak beli, aku dikasih sama tetangga aku nggak doyan pete sebenarnya ya. Nanti ini pete yang makan juga pak suami aja. Aku mau potong-potong terus aku masukin kulkas gitu, takutnya kalau aku taruh di luar itu nanti apa ya, busuk gitu atau rusak gitu ya. Aku nggak seberapa tahu sih, cuman waktu ngiris-iris kayak gini tuh kok ada ulet-ulet jalan gitu. Aku pikir dari sawi tadi ya, sampai aku bongkar lagi itu sawinya, ternyata itu peteknya itu. Dan di luarnya kayaknya bagus, ternyata di dalamnya tuh juga banyak uletnya gitu. Memang sih katanya agak-agak susah gitu ya petek ya teman-teman ya.
Nah ini udah selesai teman-teman, ada sayur sop juga aku biarin di plastik karena mau aku masak besoknya. Terus ada sosis juga aku biarin di plastik juga. Terus tadi ada beli mentimun sama kerai ya kalau aku bilang. Kalau teman-teman apa ya bilangnya ya, itu nanti Pak suami minta dikukus saja, dibuat sambal gitu, sama ikan pinnya digoreng, udah gitu aja sih. Ini mungkin menu 1 minggu. Habis gitu aku udah nggak belanja lagi teman-teman. Sawi juga masih ada karena itu tadi ya masalah yang aku ceritain di awal video tadi, jadinya aku nggak belanja lagi gitu, aku jarang masak banget gitu. Terus ini aku juga mau refill garam, ini aku belinya garam kapal ukuran kecil, nggak sampai penuh sih toples itu nanti, tapi habisnya juga lebih dari 1 bulan karena kan kalau pakai garam juga nggak terlalu banyak gitu ya. Terus aku garam ini sih lebih khusus ke aku pakai untuk masak aja sih teman-teman. Terus juga aku mau nge-refill tepung terigu, aku beli yang kiloan aja. Biasanya kalau aku beli kemasan itu aku mau bikin kue, tapi aku tuh jarang banget, hampir nggak pernah bikin kue ya, karena memang aku nggak bisa baking. Kalau bikin kue selalu gagal gitu. Jadi tepung terigunya paling aku buat campuran gorengan kalau bikin gorengan, atau buat tepung ayam gitu. Tapi juga jarang banget sih kalau buat tepung ayam itu. Aku biasanya kalau bikin ayam tepung itu pakai tepung jadi aja yang udah ada bumbunya gitu ya, jadi nggak ribet gitu teman-teman. Nah ini udah selesai juga, aku mau taruh ke lemari. Nah lanjut ya teman-teman ya, aku jadiin satu aja ini videonya. Kapan hari kan aku pernah belanja ke Indomart gitu, aku masih ngejar kupon potongan 10.000 ya. Kalau kita belanja 60.000 di Indomart itu kan dapat potongan 10.000. Nah ini aku belanja-belanjanya sekarang lebih keseringan ke Indomart ya. Ini aku belanja per sabunan, karena aku belanja habis 60.000, aku pakai voucher 10.000, terus aku dapat voucher lagi teman-teman. Jadi nggak pindah-pindah belanjanya, tetap di Indomart gitu ya. Ini masih ada Wipol sama pewangi aja di kotak ini. Biasanya kan full ya, aku tuh pokoknya harus ada jatah satu lah ya paling enggak. Jadi kalau kita pas butuh gitu nggak apa ya, nggak susah, nggak keribet gitu loh, harus pergi-pergi keluar lagi gitu ya. Ini cuma belanja sedikit aja sih, yang lainnya udah aku bongkar-bongkar, aku titik-titik gitu, dikit-dikit gitu ya. Dan ini baru bisa beberes gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum, bye.